Mana itu? Ya, naturalisasi dari Indonesia lebih baik daripada apa yang kita ada di Malaysia, dan saya percaya Indonesia berada dalam tahap yang lebih baik sekarang. Al Romaini sah jadi WNI. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM sampai bilang kalau Indonesia bukan level Asia Tenggara lagi. Bahkan mereka kaget dengan PSSI yang dengan mudah mendapatkan pemain diaspora yang berkualitas. Sedangkan kami, Malaysia, sulit menirunya. Bahkan pengamat sepak bola Malaysia, Raja Isa, ikut mengomentari hal tersebut. Sedangkan media Belanda, Football Premier, menyambut positif Al Romaini gabung ke timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Dengan bergabungnya Al Romaini, Dion Mark dan tim Gepen ke timnas Indonesia, membuat Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM kaget dengan strategi yang dilakukan oleh PSSI. Mereka bilang kalau timnas Indonesia memainkan semua pemain naturalisasinya di ajang Piala AFF. Bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa menjuari Piala AFF. Dan satu lagi, timnas Indonesia sudah bukan level Asia Tenggara lagi. Dan yang bikin kaget Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, mengapa timnas Indonesia dengan mudahnya mendatangkan pemain keturunan yang berkualitas untuk membela timnas Indonesia, sedangkan kami agak sulit mendatangkan pemain keturunan Malaysia yang bermain di Eropa. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM harus bekerja serius jika ingin mengejar prestasi timnas Indonesia lewat program naturalisasi. Banyak kendala yang bakal dihadapi negeri jiran itu. Modal utama, mereka harus punya figur seperti Erick Thohir yang dimiliki Indonesia. Ketua Umum PSSI itu tak hanya punya jaringan internasional kuat saja, tapi juga jago dalam lobby tingkat tinggi. Keberhasilan Indonesia menjalankan naturalisasi juga berkat dukungan penuh pemerintah dan stakeholder sepak bola. Kekuatan ini pula yang harus dimiliki Malaysia. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai angka 270 juta juga jadi modal besar. Kisah imigrasi rakyat Indonesia di masa penjajahan yang hijrah ke Belanda di masa lalu ternyata berdampak positif dengan lahirnya keturunan yang menekuni sepak bola. Jumlah dan sebaran penduduk ini yang tak dipunyai Malaysia. Di Belanda saja ada sekitar 2 juta orang Indonesia yang masih warga negara Indonesia maupun sudah berganti ke warga negaraan. Meskipun negara ini juga pernah lama diduduki Inggris, namun sebagai anggota negara persemakmuran, seharusnya Malaysia bisa memanfaatkan koneksi itu untuk menelusuri jejak silsilah rakyatnya yang migrasi ke luar negeri. Faktor migrasi penduduk di masa lalu itu yang kurang dimiliki Malaysia. Sementara timnas Indonesia sangat mudah menaturalisasi pemain karena warga diasporanya menyebar luas, terutama keturunan dari Belanda, kata Raja Isa Akramsa. Padahal menurut pengamat sepak bola asal Malaysia itu, cara naturalisasi yang tepat dengan memanfaatkan warga diaspora. Pemain diaspora adalah heritage sebagai sebuah negara. Ikatan darah membuat pemain punya ikatan emosional kuat dengan negara tersebut. Ini berbeda dengan naturalisasi pemain asing yang berkiprah di kompetisi domestik yang langsung diberi paspor, ujarnya. Raja Isa melihat ada beberapa pemain asing bagus di Liga Super Malaysia. Namun untuk jadi kekuatan timnas Harimau Malaya jangka panjang kurang bagus. Sesuai regulasi FIFA, pemain asing yang bisa dinaturalisasi harus tinggal di sebuah negara selama 5 tahun beruntun. Saya lihat di Liga Malaysia ada pemain asing bagus, tapi usia mereka di atas 27 tahun. Ini untuk jangka panjang tak bagus, ucapnya. Langkah yang harus dilakukan Federasi Sepak Bola Malaysia, lanjut Raja Isa, bisa meniru PSSI yang terus mencari pesepak bola diaspora untuk semua level timnas Indonesia. PSSI punya program yang telah terencana rapi, salah satunya bekerja sama dengan KNVB. Jadi saya tak heran proses naturalisasi yang dilakukan Indonesia bisa berjalan cepat.
Kelebihan Erick Thohir mampu meyakinkan calon pemain yang akan dinaturalisasi, tuturnya. Media Belanda merespon kabar Al Romaini yang resmi menjadi warga negara Indonesia. Penyerang 24 tahun tersebut resmi menjadi warga negara Indonesia pada Sabtu 8 Februari 2025. Al Romaini resmi menjadi warga negara usai mengucapkan sumpah kewarganegaraan di London, Inggris. Kabar ini membuat Al Romaini berhak untuk membela timnas Indonesia. Ex penyerang FC Utrecht tersebut memiliki darah Indonesia melalui sang nenek dari Medan. Kabar ini membuat media Belanda memberi tanggapan positif. Football Premier memberitakan bahwa Al Romaini dengan judul naturalisasi semakin lengkap, Kluivert menerima bala bantuan Belanda yang diinginkan. Al Romaini bukan satu-satunya nama yang disumpah menjadi warga negara Indonesia. Ada nama Dion Mark dan Tim Gepen yang juga resmi menjadi warga negara Indonesia di London, Inggris. Pengambilan sumpah langsung dipimpin oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas. Kehadiran Al Romaini di timnas Indonesia diyakini akan membuat lini depan semakin kuat. Al Romaini kini direkrut Oxford United dari FC Utrecht pada bursa transfer Januari 2025. Al Romaini disebut sebagai pemain bagus dan luar biasa. Dengan pengalamannya di era divisi dan serba bisa, Al Romaini bisa menjadi pemain yang sangat berharga bagi timnas Indonesia, tulis Football Premier. Al Romaini disebut sebagai puzzle tersisa timnas Indonesia yang dibutuhkan. Timnas Indonesia masih menyisakan problem di sektor lini depan. Alasan inilah yang membuat PSSI mengeluarkan segala cara agar Al Romaini bisa membela timnas Indonesia. Indonesia kekurangan pemain di posisi lini depan, tulis Football Premier. Yang sebagian menjadi alasan mengapa PSSI melakukan segala cara untuk mendatangkan Al Romaini, imbuhnya. Al Romaini diproyeksikan bakal segera debut bersama timnas Indonesia. Debutnya diperkirakan bakal datang pada Maret 2025. Skuad Garuda bakal menantang Australia dan Bahrain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Al Romaini bakal jadi harapan baru untuk menyelesaikan masalah finishing di lini depan timnas Indonesia yang belum maksimal. Lantas bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar kalian di dalam kolom komentar dengan catatan yang rapi dan sopan. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada tutur kata atau perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah sepak bola Indonesia.